Pikiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. BHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Bashiri wa nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanqaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi latahari wa ashabil akhyari birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network, kami ucapkan terima kasih atas keistiqomahan dalam program Halaqah Fajar dengan guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga bertambah wawasan, ilmu, dan bekal kita dalam urusan di dalam rumah tangga. Seperti biasa kita awali menyapa guru tercinta Buya Yahya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Buya. Alhamdulillah. Sehat berkat doa para pemirsa, para pendengar semuanya. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan di Amin. dalam beribadah, beramal Amin. di bulan Ramadan ini. Amin, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan amalnya diterima oleh Allah, insya Allah. Amin, amin ya Allah. Baik Abu ya, sekarang ini kita akan mengangkat tentang pentingnya pendidikan anak Abu ya. Silakan Abu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Pendidikan, arti pentingnya sebuah pendidikan ini maknanya adalah manusia harus dididik. Kalau tidak dididik, maka dia akan tumbuh tergantung apa yang ditemui. Sehingga kalau ada baginda Nabi menyebutkan, semua orang itu kan yulatu alal fitrati. Semuanya terlahir dalam keadaan sesuai dengan fitrah yang bersih. Seperti lembaran kertas yang bersih, tidak ada oret-oret catatan. Fabawahu di sini orang tuanya yang menjadikan Yahwidani, Yunasirani, Majisani, menjadikan Majusi, menjadikan Yahudi, menjadikan Nasrani. Artinya perlu pembentukan, termasuk dijadikan menjadi ahli iman. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, kalau kita menyadari bahwasanya anak harus dididik dan pendidikan penting, dan ini harus dinomorsatukan, sehingga nanti kalau kita bicara tentang peradaban, itu adalah hasil peradaban. Mungkin kita bisa memaknai kreasi akal. Jadi akal itu adalah orang berakal punya budaya. Budaya nanti membentuk sebuah peradaban. Jadi kalau kita bicara peradaban, itu sebuah budaya yang mengakar kemudian menghasilkan suatu peradaban dahsyat. Dan budaya ini adalah dari akal. Tinggal ini akalnya siapa? Kalau akalnya orang beriman akan muncul satu kebiasaan yang islami. Akal orang berakhlak seperti itu. Nah, maka yang harus kita perhatikan di sini adalah kalau kita sudah mengetahui bahwasanya begitu pentingnya pendidikan, lalu bagaimana kita? Dari mana kita mulai pendidikan itu? Ya. Maka pendidikan harus dihadirkan ya karena manusia itu
harus mendapatkan pendidikan, ya semenjak dia dibentuk sebagai manusia sudah ada dididik. Bahkan kalau kita menganggap pendidikan itu penting, ya sebelum terwujud lahir manusia itu sendiri, sudah ada pendidikan. Nah kalau begitu, dan pendidik juga ini bisa bermacam-macam modelnya. Tidak harus serta-merta seorang guru, tapi bapak ibunya adalah juga pendidik pertama sebelum yang lainnya. Nah, kesadaran akan makna ini akan menuntut kita, menjadikan kita itu berpikir panjang ke depan di saat ingin melangkah. Nah, di sini anak itu lahir tidak serta-merta, tentu perlu proses bertemunya laki dengan perempuan, bapak dengan ibu. Maka bertemunya bapak ibu ini harus direncanakan dong. Sehingga kalau bicara tentang pernikahan itu jauh-jauh sebelum terjadinya, kalau bicara tentang pendidikan anak itu ternyata kalau kita tarik belakang jauh-jauh sebelum terjadinya pernikahan sudah dipikirkan. Sehingga kalau Anda ingin menikah dengan seseorang itu jangan lupa, kebayang harus di benak Anda adalah dia adalah pendidik buat anak-anakku. Terserah dari sisi apa. Ya, tergantung apa yang Anda inginkan. Akhlaknya, perilakunya atau bagaimana. Nah, ini maka ada hubungannya dengan kita sebutkan dalam masalah keindahan rumah tangga, memilih pasangan itu ada hubungannya dengan pendidikan. Ya, jadi di sini sudah seorang ayah mempersiapkan ibu yang baik buat anaknya. Seorang ibu menyiapkan ayah yang baik buat anaknya. Jadi jauh-jauh harus kita pikirkan. Kapan kita bisa melaksanakan yang demikian ini? Kalau kita menyadari bahwa pendidikan itu penting. Dan harus ada pendidikan bagi seorang anak. Nah, kenapa kok kita fokus di rumah ini? Karena apa? Sebelum masuk TK ya. Sebelum masuk SD, anak di rumah kita. Dengan siapa? Dengan ibundanya, dengan ayahandanya. Kalau seandainya ayahandanya adalah ayahandanya terpilih, ibunya ibu terpilih, maka ini saya akan terwujud satu pendidikan secara otomatis dalam rumahnya. Dari ibu yang baik, ayah yang baik. Nah, ini. Dalam Islam kita perlu memilih pendidikan sebelum terlahir. Nah, suatu ketika ada orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab melihat anaknya badung bandel. Pengen diadukan biar ditegur atau dikasih apalah. Ya Khalifah, saya punya anak badung bandel dah ini. Rupanya anak ini biarpun badung bandel dia juga punya kecerdasan berpikir. Di saat diadukan oleh ayahnya kepada Khalifah Umar, dia malah berbalik bertanya, "Ya Khalifah, kewajiban apa sih yang harus dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya sebelum anaknya lahir?" Ini pintar anak. Langsung Sayyidina Umar menjawab. Pertama, memilihkan ibunya yang baik yang bisa mendidiknya. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajari ilmu agama, ilmu yang baik. Aja. Akhirnya seorang anak berkata, "Ya Khalifah, semuanya tidak dilakukan oleh ayah saya. Saya dipilihkan ibu asal ibu. Ibunya bukan dari perempuan baik-baik. Dia tidak durhaka kepada sang ibu. Dia tidak mengadukan. Hanya ayahku tidak memilihkan untukku ibu yang baik. Kemudian nama aku pun juga tidak nama yang baik. Dia sebut satu nama yang tidak baik. Dan setelah itu ayah juga tidak pernah mengajari. Tapi ternyata di sini tiga ini termasuk pendidikan semuanya. Dimulai daripada memilih ibu yang baik. Makanya Anda pastikan. Kalau bicara tentang, kalau Anda menganggap bahwasanya pendidikan penting itu jangan diandalkan seorang guru saja yang mengajar anak kita. Ibu kita, istri kita di rumah harusnya mengajar dong. Suami di rumah harusnya mengajar. Menikah kan memilih. Tapi kalau memilih bukan berarti harus, suamiku harus ustadz alim seperti itu. Ya enggak dong. Tidak harus seperti itu. Istriku harus ustadzah yang alim, yang alimah seperti itu. Enggak. Yang paling tidak dia punya kemampuan untuk mendidik dalam tahap marhalah tertentu, fase-fase tertentu. Atau model tertentu, misalnya suri toladan yang baik, kelembutannya, jiwa khidmahnya, jiwa pengabdiannya. Nah ini kan pendidikan. Kalau dilihat oleh seorang anak bahwa ibunya punya jiwa pengabdian yang tinggi, maka itu akan menular kepada seorang anak tentang pengabdian. Dan itu pendidikan. Kalau ibunya adalah seorang berakhlak mulia, bukankah akhlak itu adalah juga ilmu? Kemudian kalau kita perhatikan anak-anak itu kalau masalah pendidikan,
maka anak-anak itu lebih pandai mendengar dengan matanya daripada mendengar dengan telinganya. Anak-anak itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Artinya apa? Yang ia lihat itu mudah untuk ditiru. Maka kalau istrinya adalah orang yang berperilaku baik, kan itu memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya. Ayahnya, suaminya adalah laki-laki yang baik, berikan contoh yang baik buat anak-anaknya. Itu kan sudah pendidikan. Maka seperti ini maknanya. Ya, kalau dari awal kita menyadari bahwasanya manusia itu harus berpendidikan, manusia harus punya pendidikan. Pendidikan itu penting. Ya, kalau memang penting kita pikirkan dong. Kita pikirkan. Jadi bagaimana? Siapa yang akan mendidik anak-anakku? Jangan mengandalkan, aku bisa mendidik kok. Entar, berapa jam engkau bisa menemani anakmu? Kita perlu pendamping yang benar. Sehingga jangan mentang-mentang seorang ustadz lalu, aku mengambil istri mah bebas saja. Kesombongan seorang mungkin dia merasa punya ilmu. Sehingga aku menikah lah, yang penting cantik lah. Masalah akhlak ilmu nanti akan saya didik sambil berjalan waktu, sambil barik-barik dan sebagainya. Ini kesombongan. Giliran mulai hamil sudah nggak mampu untuk mendidik. Yang benar adalah sebelum diambil sudah jelas bahasanya dia layak untuk mendidik anak-anakku. Maka ini pentingnya. Masalah bab pertama, masalah indahnya rumah tangga itu dimulai dari sini. Termasuk bagaimana rumah tangga yang baik, anak yang baik adalah dari milih pasangan yang baik. Termasuk milih pasangan yang baik yang punya fungsi untuk mendidik anak-anak. Memang dia mungkin tidak mengajar ilmu fikih, ilmu akidah dan sebagainya. Tapi paling tidak dia memberikan contoh. Kelembutan perilaku, sopan santun, bagaimana bertutur kata, bagaimana berinteraksi dengan sesama, dan lain sebagainya. Nah, disinilah pentingnya bahwasanya kita itu memperhatikan sisi pendidikan. Nah, kalau kemudian di samping pendidikan itu, kalau kita punya kesadaran, kita akan mikirkan jauh-jauh. Panjang jauh mulai dari sebelum. Dan kemudian setelah itu, lihat. Artinya orang ini perlu pendidikan ini adalah dia siap untuk dibentuk jadi apa saja. Dan maknanya dia siap dibentuk itu artinya apa? Dia siap juga terpengaruh oleh apa saja. Itu harus pahami. Dia siap terpengaruh oleh apa saja. Dan dia ya dia. Maka seperti selebaran begitu. Kalau tidak kita isi dengan catatan yang baik, akan diisi dengan catatan yang buruk. Makanya kalau tidak kita isi dengan kebiasaan yang baik, wawasan yang baik, semua yang baik, maka akan masuk pada diri anak tersebut pendidikan yang tidak baik, biarpun mungkin tidak kita sadari masuknya. Nah, dia dengan telinganya akan mendengar, dengan matanya akan melihat. Yang itu semua akan menjadikan dirinya itu adalah terdidik oleh sesuatu yang ia lihat, oleh sesuatu yang ia dengar. Mau tidak mau, terbentuk. Nah, maka dari itu mulai dari kecil pun harus kita biasakan. Apa yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Anda punya televisi jangan asal putar saja loh ya. Tanpa sadari dia masuk ke otak anak Anda. Sesuatu yang tidak baik, mendidik anak Anda. Karena televisi kan bebas. Tergantung siapa yang punya televisi. Dia tidak punya kepentingan menjadikan anak Anda soleh, menghafal Quran, atau seorang dokter yang ahli sujud, nggak penting. Yang penting punya acara hiburan dan sebagainya. Sementara televisi Anda putar 24 jam. Anda bicara pendidikan, omong kosong. Sementara Anda ngomong tidak banyak, waktu juga tidak banyak. Omongan Anda pun tidak menarik. Kalah dengan yang ditonton di televisi. Mana akan terdidik dengan pendidikan Anda? Ya, maka memperhatikan tontonan di rumah juga penting. Apalagi seorang ibu, mohon maaf, seorang ibu memberikan anaknya langsung handphone. Sementara dia akan bicara pendidikan. Pendidikan apa? Dia telah bicara memberikan kepada anaknya kebebasan untuk menjadi anak yang belajar dari apa saja. Bukan difokuskan belajarmu ini. Nah, apa saja. Sebab dari handphone kan belajar apa saja. Loh, setelah itu kita akan bicara pendidikan, bohong. Maka di sini harus kita perhatikan. Kalau bicara tentang pendidikan, betul. Manusia perlu pendidikan. Artinya apa? Dia bisa terpengaruh. Terpengaruh hal yang baik, terpengaruh hal yang buruk. Makanya pandai-pandai kita menciptakan satu pengaruh dalam lingkungannya yang baik. Milieu yang baik. Sekarang televisi Anda televisi apa? Apakah televisi yang diputar 24 jam ternyata hanya antara mengajarkan murotal Al-Quran, atau ternyata hanya tentang wawasan kesehatan, atau tentang ceramah, atau hiburan yang positif, atau ternyata televisi Anda liar? Anda sepertinya tidak perhatikan kalau itu sebetulnya akan direkam oleh anak-anak Anda, akan
jadi pendidikan buat anak-anak Anda. Kita paham atau tidak, sadar atau tidak lah ini. Maka kesadaran akan ini penting. Supaya apa? Supaya mendidik anak dibentuk. Sehingga 1000 guru yang datang pun 1000 ustadz yang akan mendidiknya nggak akan ada artinya kalau ternyata dia lebih senang dididik oleh televisi yang liar. Karena bagi dia itu lebih menarik, menyenangkan bagiku. Guruku tidak enak ngomongnya, tidak menyenangkan hiburan. Makanya kalau seorang ayah membebaskan anaknya dengan handphonenya, dengan hiburannya, dengan medsosnya dan seterusnya, televisi, sebenarnya dia tidak mengerti pendidikan anak atau tidak menganggap pendidikan penting. Nah, maka yang menganggap pendidikan penting itu penting sekali. Supaya kita menjadikan semua yang ada di kiri kanan anak kita adalah mendidik dia. Anda boleh memberikan televisi, akan tapi di program. Saya akan filmnya dibatasi. Film-film Islami, film-film sejarah, film-film ini. Terus cekoki anak kita dengan hal itu. Kalau harus ada film zamannya zaman film kan. Kemudian kartun-kartun Islami, kartun yang membangun atau yang lain-lain. Setiap hari kita cekoki begitu apa yang terjadi pada anak kita. Dia bicara. Dia meniru yang ada di situ kok. Dan ini ibadah ya Allah. Menghantarkan anak kepada kemuliaan itu adalah ibadah. Lebih gede pahalanya daripada sholat-sholat kita tegakkan. Daripada kita biarkan di pojok sana megang handphone liar tidak tahu apa yang dilihat. Na'udzubillah. Kadang dia melihat sesuatu yang dia belum paham. Tapi akan terekam di otaknya. Di saat dia paham, tak tahunya apa. Oh, itu keburukan. Ayo. Baik ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam diri anak kita. Paham betul tentang pentingnya pendidikan untuk manusia. Baik, Masya Allah Abu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Abu ya. Dan seluruh pemirsa Al-Baja TV, pendengar setia Radioku Network. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex. Kami rindu, wahai para bapak, anak Anda bahagia. Sungguh kami merindu, berharap kepada Allah memberikan kebahagiaan pada anak Anda yang akan menikah itu. Bahagia dunia hingga akhirat. Maka perjalanan menuju pernikahan yang benar, resepsi yang benar. Ayo jadikan bahan renungan. Selagi ada hukum dari Allah yang dikatakan para ulama, mulailah Anda dengan sam'an wa ta'atan. Adapun jika ada kejanggalan ilmiah, bukan kejanggalan dari hati, itu bisa jadi karena mungkin kita juga pernah belajar, kok pernah ada ustadz mengatakan ini nggak boleh, kok ini jadi boleh. Bertanya, segala yang ada urusannya dengan panah memanahin ada pahalanya. Sudahlah, kalau Nabi bersabda begitu nggak usah bertanya ada apa. Sekarang zamannya bom, rodal dan sebagainya. Tetap ini bab lain. Sebab yang mahal adalah membiasakan, menanamkan, menguatkan di hati sang pelaku itu sendiri. Siapakah orang yang dikatakan celaka, nggak beruntung? Orang celaka dan tidak beruntung adalah dakhala alaihi Ramadan. Ramadan masuk kepadanya. Dia bertemu Ramadan, tsumman salakha, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya. Qabla yughfara lahu, sebelum dia diampuni. Artinya apa? Orang yang celaka adalah orang yang bertemu Ramadan tapi sampai pisah Ramadan belum diampuni. Karena apa? Di Ramadan nggak ngapa-ngapain. Di akhirat nanti sudah lupa. Seorang ibu lupa anaknya, ayah lupa anaknya, suami lupa istri, semuanya masing-masing nafsi-nafsi. Mikiri diri masing-masing. Dan tidak akan berguna seorang anak kepada ayahnya illa bab syafa'ah, kecuali bab syafa'ah, dan itu dibahas lagi tentang bab syafa'ah. Menjaga dunia karena ngerti dunia yang ia jaga adalah untuk kesejahteraan anak-anaknya, agar anaknya hidup, anaknya bisa beribadah, kemudian dia bisa banyak berderma, bersedekah. Karena hartanya ini sangat berharga, maka dibela sampai dia mati, maka mati syahid. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah berjalan dengan wahyu, petunjuk dari Allah, beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full. Diajak istri-istri beliau, kemudian keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW.
Sahabat Al-Baja TV dan pendengar setia Radioku Network, masih bersama dalam program Halaqah Fajar, dan tema hari ini adalah pentingnya pendidikan anak. Baik Bu ya, kita akan lanjutkan kembali, silakan Bu ya. Manusia dengan indranya, khususnya pendengaran dan penglihatannya ini, akan berpotensi menjadi makhluk yang bisa menyerap sesuatu yang ada di kiri kanannya. Jika itu baik adalah baik, jika itu keburukan adalah keburukan. Baik. Harus paham mana itu. Itu yang kami maksud, bahasanya manusia itu adalah harus berpendidikan, perlu dengan pendidikan. Karena apa? Kalau tidak didik, dia pasti mengambil pendidikan dengan dirinya sendiri dan tidak tahu apakah itu masalah atau tidak masalah untuk dirinya. Kenapa? Dia punya pendidikan. Sangat berbeda jika, mohon maaf, telinganya tuli, matanya buta. Belajar dari apa? Enggak. Maka tidak akan ngerti makna kemaksiatan, nggak ngerti. Tuli mata, tuli telinganya, buta matanya. Nah, maka di sini yang harus kita fahami bahwa kewaspadaan kita tentang anak-anak kita, menjaga telinga, menjaga matanya itu penting. Termasuk menjaga pergaulan. Sehingga dulu para orang-orang hebat, orang-orang besar itu di saat melarang anaknya bergaul itu bukan karena masalah diskriminasi atau yang lainnya. Sehingga sebagian keluarga-keluarga terhormat itu adalah membatasi pergaulan anaknya. Tidak boleh bebas sana ngomong sana. Karena khawatir telinganya mendengar sesuatu yang tidak baik lalu terekam, terpatri, sehingga menjadi karakter. Sehingga dibatasi siapa yang bergaul dengannya. Dan kita pun sudah harusnya semacam itu, membatasi. Karena anak kita akan merekam apa yang disaksikan. Kemudian akan bisa diterapkan dalam dirinya sendiri. Karena terlalu sering bertubi-tubi sesuatu yang datang kepadanya. Sehingga seolah dia menyatu dengan sesuatu tersebut, akhirnya dia tiba-tiba ada kerinduan ingin meniru, ingin melakukan sesuatu tersebut. Nah ini, maka ayo setelah itu apa? Pastikan diri kita sendiri harus punya fungsi mendidik anak kita. Kemudian perabot-perabot di rumah kita harus punya pendidikan kepada anak kita. Termasuk gambar yang kita tempelkan harus ada makna. Apa? Kita menempelkan satu gambar, tujuannya apa? Ini tokoh, wahai anakku, namanya Syekh Hashim Asy'ari. Ini tokoh namanya siapa? Tokoh ini. Nah, dia begini. Loh, kan ada maknanya. Anda jangan menggantungkan sesuatu tanpa ada maksud dong. Harus ada. Bahkan kalau bisa semua yang ada perabot di rumah kita ini punya makna. Tidak hanya sekedar kita miliki. Termasuk televisi yang kita putar. Sekarang televisi Anda televisi apa? Kami rindu setelah ini ada orang sadar akan pentingnya pendidikan buat anak. Artinya anak kita harus kita siapkan pendidikan yang ada di kiri kanannya hal-hal yang baik. Pergaulan, televisi. Termasuk, mohon maaf, yang akan mengasuh anak kita pembantu. Anda pilih dong. Jangan hanya asal orang, membayar orang, tapi tidak kita pilih siapa dia. Dia akan menularkan karakter. Pilih yang baik dong. Coba kira-kira apa yang terjadi pada seorang anak jika orang tua perhatikan di rumahnya, dari orang tuanya diberikan contoh yang baik. Di gambar-gambar di rumahnya, televisinya, semuanya. Apa yang terjadi pada seorang anak? Coba, ayo jawab. Baik. Secara otomatis dia akan belajar. Akan tapi bisa dibebaskan. Orang tuanya sendiri ternyata mendidik nggak benar. Sesaat dikasih tontonan ini anaknya ini. Apalagi mohon maaf di saat orang tua punya pembantu. Ternyata pembantunya capek dengan anaknya. Dia suruh ngerjakan, suruh bersih-bersih, suruh menanasi, suruh ngemong, suruh ngasuh anaknya. Akhirnya pasang anak dikasih handphone. Ayo ada enggak kira-kira? Ada. Biar dia tidak mengganggu, biar dia bisa segera menyelesaikan. Anak akan dirusak secara halus. Dan kadang kita tidak sadar yang demikian ini. Makanya sadar pendidikan maknanya ayo kita cermati apa yang ada di kiri kanan kita yang tidak mendidik supaya kita pinggirkan. Kita ganti dengan sesuatu yang mendidik. Kalau kita cermati orang dulu, permainan pun orang zaman dulu permainan mendidik loh ya. Permainan saja mendidik. Ayo, permainan saja mendidik. Apalagi pendidikannya kan begitu. Mainan-mainan dulu ada maknanya loh ya. Sekarang mainannya wallahualam main enggak tahu di mana itu pakai alat-alat elektronik segala macam. Sudah matanya terakum nanti mata. Karena ini dan kita perlu kembali kepada zaman dulu yang menghadirkan
permainan-permainan yang menghibur hati sekaligus mendidik. Ada permainan kebersamaan, ini semuanya ada kita. Suatu ketika ada kami melihat satu berlalu begitu, satu orang yang menerjemahkan tentang permainan-permainan, indah sekali. Dan memang melatih kebersamaan dan sebagainya. Sekarang mainannya sendiri, main handphone, nggak bisa berkomunikasi dengan orang. Kalau dulu kan, kita umpet, apa? Galasin Bu ya. Galasing, apa itu galasing? Yang ada yang jagain tuh Bu ya. Pokoknya ada kebersamaan, kan indah. Sekarang enggak. Nggak pernah sama bapaknya, nggak tegur sapa, mukanya masam terus. Yang salah siapa? Bapak ibunya. Bapak ibu yang apa? Yang tidak mengerti pentingnya pendidikan. Yang tidak mengerti pentingnya pendidikan. Nah ini yang harus kita pahami. Bahasanya harus kita menyiapkan untuk anak-anak kita lingkungan yang baik. Termasuk nanti rumah yang kita beli. Rumah yang kita beli harus punya makna pendidikan. Sehingga disebutkan oleh para orang-orang soleh pada orang dulu mengatakan al-jar qabla ad-dar. Mikir tetangga dulu dong sebelum bicara tentang rumah. Jadi kalau beli rumah itu lihat saya akan bertetangga dengan siapa. Kenapa? Karena anakku nanti akan bergaul dengan mereka. Anakku mau tidak mau akan bermain dengan anak mereka. Jangan hanya melihat rumah itu megah, gerbangnya istimewa, wilayah elit, segala macam. Tidak pernah berpikir bahwasanya anak nanti akan bergaul dengan, anak kita akan bergaul dengan anak-anak yang ada di kiri kanannya. Maka al-jar qabla ad-dar, pikirkan tentang tetanggamu siapa. Sebelum engkau memikirkan tentang rumah. Nah, ini sebenarnya kalau kita cermati ada makna begitu pentingnya memahami pendidikan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik anak kita. Masya Allah, alhamdulillah Bu ya. Dan ini begitu sangat lengkap sekali bagaimana kita memahami pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi anak. Kita sampai di kesimpulan dan doa keberkahan Bu ya. Ya kesimpulannya adalah yang kami maksud dengan manusia itu harus mendapatkan pendidikan itu agar orang tua sadar bahwasanya anak itu nggak boleh kita biarkan begitu saja. Maka anak kita harus kita beri pendidikan. Kemudian yang kedua, yang menjadi pendidik bukan saja seorang guru yang mengajarinya, akan tapi siapapun kalau bisa di kiri kanannya adalah harus mendidik. Nah, kalau kita sadar akan makna ini, mohon maaf, seorang ibu tidak akan membelikan mainan anak-anak kecuali ada makna pendidikan. Kan masih ada pilihan permainan yang mendidik, masih banyak. Berarti kecerdasan. Di saat seorang tua beli mainan yang tidak berguna, berarti menunjukkan ketidakmengertian dia akan pentingnya pendidikan. Nanti akan datangkan pembantu, nanti akan ini. Termasuk pada akhirnya sekolah. Pendidikan bukan hanya ilmu yang dimasukkan ke otak, tapi lingkungan. Sehingga dia tidak cukup memiliki sekolah yang favorit mahal, tidak. Tapi lingkungannya seperti apa. Kan begitu. Jadi sehingga semua yang ibaratnya begini, jika yang ada di kiri kanan kita 10 hal, maka semakin kuat kesadaran kita akan pendidikan, maka kita ingin memiliki 10 hal ini harus punya makna mendidik anak-anak kita. Mulai dari tontonan, mulai dari permainan, mulai dari pembantu, mulai dari ini. Pasti. Tapi kalau orang tidak sadar akan makna pendidikan, yang ada di kiri kanannya mulai dari pembantu, televisi, gambar, semuanya, nggak ada. Semuanya sendiri. Televisinya merusak, pembantunya merusak, permainannya nggak jelas semuanya. Ada nggak kira-kira rumah seperti itu? Banyak. Kenapa? Tidak sadar bahasanya anak harus kita didik. Kemudian mendidik nanti tentu yang lembut, yang indah. Pendidikan itu sendiri harus indah. Mereka bukan robot-robot yang harus kita program. Tapi dalam diri anak kita ada mentalnya, ada hatinya, ada perasaannya. Bukan sekedar fisiknya saja. Yang kita ajak bicara bukan sekedar pikiran otaknya, tapi ada perasaannya, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu yang harus kita fahami tentang pendidikan seorang anak. Dan semoga Allah mudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, lingkungan kita. Dan semoga kita sendiri bisa menjadi suri teladan buat anak-anak kita. Amin. Yang tidak lain itu adalah juga pendidikan contoh. Suri teladan dan masyarakat kita. Dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak yang patuh. Amin. Bisa dididik, mudah dihantarkan, dan semuanya
kita serahkan pada Allah. Allah yang akan memudahkan. Dan semuanya, dan jika ada di antara kita yang punya anak badung, bandel, dan seterusnya, semoga berkat berkumpul atau bertemu di majelis mulia ini, Amin. Allah lembutkan hati anak-anak sehingga Amin. anak menjadi anak yang baik. Amin. Anak patuh, mudah dididik. Amin. Hidup bahagia, anak bahagia, orang tua bahagia, cucu bahagia, kakek bahagia. Semuanya bahagia di dunia hingga kelak di surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Buya, terima kasih banyak. Semoga Buya selalu sehat bersama keluarga dan semakin lancar dengan segala hajatnya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, dalam program Halaqah Fajar kita terus belajar untuk senantiasa memberikan yang terbaik di dalam rumah tangga kita dan pendidikan kepada anak-anak kita. Ikuti terus program Halaqah Fajar bersama Al-Bahjah TV dan Radio Network. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BHS, The Art of Craftsmanship. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.